Imam Ahmad bin Hambal berpendapat jamaah itu syartun fi sihhati sholat. Imam Ahmad saking ekstrimnya itu bilang jamaah itu syarat sahnya sholat. Nah karena jamaah itu adalah hal yang jadi perilaku masif, perilaku kontinu, perilaku yang selalu. Ya sudah, Nabi tinggal bilang solu kamaro aitumuni usolli, kan kepenak. Nabi rapro presentase sholat, gak perlu seminar yang setain rara sholat, terus bocah rukuke dibeneri, pas rukuke itu kurang biluk. Nah, kiai desa kan sampai anak sujud tuh di petak dasi, kurang ables. Gak perlu begitu, kurang mancat itu gak perlu. Karena sholatnya jamaah dan kontinu, terus Nabi tinggal ngumumkan solu kamaro aitumuni usol. Wes dong gue sholat itu persis tak delok aku. Ya misalnya kangkang sergap jamaah ambek bagofur kan ya kepenak. Waktu kita kangkang misalnya sergap bilang bagofur ki rumah. Kepane ora kuare kok jahiliyah. Ya adat karek itu jahiliyah karena masa guru sama murid dulu apa? Gurunya. Jelas jahiliyah. Guru memaafkan bukan berarti adat itu benar. Ini perlu kangkang tahu. Kalau sebagai kiai legowo memaafkan ini bukan berarti benar. Di mana-mana murid sama guru ya datangnya dulu apa? Murid. Nah kalau datangnya guru-guru itu jelas jahiliyah, adat yang jahiliyah murid terlambat. Soal Gus Yofur memaafkan, sama memaafkan itu bukan berarti itu barang yang benar. Memaafkan itu karena legowo kiai, apa legowo kiai. Tapi yang salah ya tetap salah, no? Yang salah tetap salah. Jangan dikira kalau kiainya legowo terus tidak apa salah. Dulu tuh sahabat, andai kan kamu ngaji sama Gus Yofur gak terlambat, min awalil amri ngaji. Mbok maknani. Kan Gus Yofur tinggal bilang, dia terkip koyok sing tak wacana. Makna koyok tak wacana. Ini gara-gara datangnya terlambat, ngaji gak fokus, kan gak bisa ngendikan gitu dia. Ya coba saya ulang lagi. Andai kan kita ala kaifiyatin mardiyah, agak dengan cara yang benar. Ya, anak-anak datang, siap, Gus Yofur ngajar, harfan-harfa, enggak ada yang ketinggalan. Kayak pondok-pondok di Jawa Timur kan banyak yang ngaji itu harfan-harfa. Pola ngedikan saja di mana nih, lafaz yang terkenal saja di. Terus min awalil apa? Belajar ya, min awalil ta'allum, harfan-harfa. Kan kayaknya tinggal bilang, ya sudah kamu maknani seperti saya ajarkan. Terkibnya juga seperti yang saya. Gara-gara anak-anak di sini itu nggak sehat, datang terlambat, bahkan banyak hal lama, kan tidak fokus. Kita kan tidak bisa ngomong seperti itu. Ya beda dengan sahabat dulu. Sahabat itu kalau Nabi ngendikan, ka'anna ala ru'usihim at-tayr, seakan-akan di kepalanya itu ada burung, nggak ada yang pelehaan, itu fokus. Ya sudah, akhirnya Nabi. Kalau sahabat ngendikan tentang riwayat Nabi ketika ada yang nggak percaya, ulang lagi, ketika ada yang tidak percaya, masa iya Nabi ngendikan gitu? Mesti sahabat itu dengan nada tinggi ngendikan sami'ahu udunaya wa wa'ahu qalbi. Saya ulang lagi, mesti beliau itu marah bilang apa? Sami'ahu udunaya wa wa'ahu qalbi. Itu betul-betul kata-kata dari Nabi yang kuping saya dengar sendiri dan hati saya saat itu fokus mendengarkan. Tapi kiai saiki itu yang gitu nggak berani. Ngelihat adat santri terlambat, nggak fokus, bahkan halamannya datar. Kita kan nggak bisa ngomong seperti itu, nggak bisa. Dulu kalau sahabat mengutip dawai Nabi, kemudian ada yang dengan tanda kutip kurang apa? Percaya. Mesti mereka sering tuh dengar kata-kata sami'ahu udunaya wa wa'ahu qalbi. Karena dia yakin karena datangnya awal fokus, seolah lagi datangnya awal fokus sehingga bisa meriwayatkan Nabi harfan-harfan. Meriwayatkan Nabi apa? Harfan-harfan. Detail. Ya sama seperti sahabat itu sholatnya fokus, melihat percontohan sholatnya Rasulullah. Sehingga Rasulullah penak saja gaya maklumat shollu kama ra'aitumuni usolli. Ya sudah kamu sholat sebagaimana kamu menyaksikan saya. Jadi Nabi tidak perlu mengajarkan ulang dimulai takbir, Fatihah. Ini nggak perlu karena mereka ngerti. Misalnya nggak perlu Nabi itu ngarang takrib terus jariyah itu
Maghrib, isya, subuh, Syria, zuhur, asar. Orang tahu semua kan ketika makmum terus kan ngerti. Oh, jebule Nabi nak maghrib jaria, isya subuh jaria, nak zuhur itu Syria. Jadi gak perlu Nabi ngarang kitab sholat dibagi dua, ada jaria, ada Syria, terus dites, bukan naikkan kelas, gak perlu seperti itu. Karena anak santri sertai goblok, itu mesti sering terlambat atau tidak fokus. Karena kiainya nggak berani bilang, kayak mau coba kitab koyok aku, nggak berani bilang gitu. Dengan posisi tekannya terlambat, nggak fokus, halamannya nggak tahu. Pakai error perkara telat asal, yang pengurus error perkara pengen rapi apa, ayo ini kan yang ngaji orang error semua. Itu cara ilmu hadis dan ahli dhabti. Ahli dhabti itu wong gak ahli hadis itu selain sikoh adil itu kan harus ada ahli dhabti. Kuwatu dzakirah, otaknya itu udah error. Kalau bahasa sekarang nggak ODGJ, nggak orang terduga gangguan jiwa ini. Kalau sudah orang-orang error gini, nah cintanya gak kesampaian, rapi gak kesampaian, wong tuanya mulai bosan meseli. Ini kan orang-orang masalah. Itu buat terang lo nganti mati ya juga gak paham dia. Dulu udah ada sahabat seperti itu. Jadi sahabat itu kalau ngaji sama Nabi ini bukan nyindir, ini aturan. Saya ulang lagi, ini bukan nyindir, ini aturan. Inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a wa huwa syahid. Jadi dulu itu modern sekali, tata kelola pengajian tuh modern sekali, tidak kayak pengajian sekarang. Kiainya di panggung ngomong sekenanya, yang datang gue anaknya ribet. Untuk kiri nona ngerokok, macam-macam. Nah, jajan dibagi rebutan. Dulu itu kalau sekali ngaji itu satu ya tadi, ka'anna ala ru'usihim at-tayr, seakan-akan di atas kepalanya ada burung. Hanya diam takut burung itu terbang. Itu juga yang dimaksud Allah, inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun. Quran ini peringatan bagi yang hatinya fokus. Au al-qasam'a wa huwa syahid. Jadi sekali ngaji itu didengerin dan hatinya syahid. Syahid itu bersaksi betul. Inna nabiyya qala kada wa inna nabiyya qala kada itu tahu betul. Nggak ada huruf yang tertinggal. Jadi sebenarnya Quran itu modern sekali di pengajian. Inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun aw al-qasam'a wa huwa syahid. Nah sekarang kiai-kiai bilang gitu nggak berani. Gimana cara berani? Datangnya terlambat, halaman tidak tahu, materinya tidak tahu. Ya kan gak berani kayaknya bilang ya sudah dong terkibnya kayak saya ngajarkan. Maknanya seperti yang saya ajarkan, berani gimana? Ya gak. Tapi dulu ketika masih ada adat jamaah dan setiap sholat pasti jamaah. Ya saya ulang, setiap sholat itu dulu pasti jamaah. Makanya Imam Ahmad bilang jamaah itu syartun fi sihhati sholat. Alasannya masuk akal. Di mana-mana yang namanya wajib itu bisa gugur bi adna udrin. Wajib itu bisa digugurkan dengan adna udrin, apalagi udur yang akut. Tapi dalam Islam ternyata ada sholat syiddatil khaufi dan kaifiyahnya jamaah, itu dalilnya Imam Ahmad ya. Di Quran itu ketika kita perang itu masih ada sholat syiddatil khaufi dan kaifiyahnya tetap jamaah. Itu menunjukkan bahwa jamaah itu nggak bisa ditoleransi untuk ditinggalkan. Wong syiddatil khaufi kok sholatnya kaifiyahnya tetap padahal angele koyo opong pas perang kok jamaah, anak-anak setel gak perang aja gak jamaah. Itu kalau gak fasik resmi tidak bisa gitu. Udah fasik masih apa? Resmi. Kan kefiannya sholat syiddatil khaufi, coba ada yang hafal Quran kan, wa idza kunta fihim faqamta lahumus sholat faltakum ta'ifatum minhum ma'aka wal ya'khudhu asli fa idza sajadu falyakunu wal ta'ti ta'ifatun ukhra lam yusallu kali soluma kawal yakutu fitrahum wa aslihatahum. Itu kan jelimet sekali demi jamaah, sampai ada kaifiyah jelimet sekali karena apa? Demi itu. Terus mengilhami Imam Ahmad, gak mungkin kaifiyah seperti itu kemudian hanya dibilang sunat atau wajib. Terus beliau secara ekstrim menghentikan sarton fisih hadis. Ya logikanya gampang, wong perang kok masih jamaah. Itu ya bagian dari memahami Quran. Ya, jadi memahami Quran itu tidak boleh pakai makna lugawi. Seorang tidak boleh pakai makna apa lugawi. Jadi tidak bisa misalnya wa aqimus sholat as-sholatu hutan ad-du'a.
Ya kacau semua, terus orang nggak sholat, rukuk sujud, madem mulon, dungo, kacau semua kan. Iya kan? Kacau sekali, bukan sebenarnya kacau sekali. Makanya harus dengan makna yang absolut ya, yang istilahi, yang ma'ruf. Nah, kefiahnya ya saji sudah. Ya sini bahwa faidatu atawassul ila fahmi ma'ani Quran wal amalu bima fihi badal. Ya kayak tadi misalnya tarobus nih gue bab kita, yang mana nih tarobus bukan dikira al imsak anisya atau al intifaf anisya. Kita pastikan tarobus adalah mudah di mana perempuan nggak boleh nikah karena dia mengalami iddah, baik iddah mutallaqah atau iddah ditinggal mati. Nah kalau nuruti makna lugat, makna tarobus ya intifaf atau menahan diri atau menang dengan waktu tertentu. Kan tidak boleh seperti itu, harus menang opo, karena harus ditentukan. Ya itu nggak boleh